Oke, Angel. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa terkait CV mungkin yang masih bingung? Eh, Tapi secara umum dulu ya, iya, bukan oke. bedah CV-mu. Heeh. Gimana tuh? Saya mau bertanya yang terkait LinkedIn dulu, Pak. Oh, LinkedIn. Oh, boleh, boleh banget. Gimana tuh? Nah, jadi kan ini saya baru lulusan September ya, Pak, Mm-mm, di tahun 2022. Nah, mm-mm, jadi saya baru memulai join di LinkedIn. mm-mm, Nah, saya masih bingung kita membuat headline di LinkedIn itu. Kan mm-mm, biasa ada yang membuat eh, apa ya, kata-kata mutiara, tapi dari yang saya ketahui, mm-mm, dari saya nonton-nonton YouTube nih, mereka mm-mm, pada bilang nggak usah buat kata-kata mutiara gitu, itu seperti menjelaskan mm-mm, diri kita gitu. Nah, mm-mm, tapi mm-mm. saya sendiri masih bingung eh, detailnya gimana cara kita menjelaskan diri kita gitu dengan singkat tapi menarik perhatian rekrutmennya gitu, Pak. Oh, oke. Menarik ya. Wah, langsung tanya LinkedIn. Bagus. Headline itu adalah bagian yang wajib ada di CV. Di CV di LinkedIn. Kenapa Iya, kok iya. harus ada di LinkedIn? Karena headline itu merupakan bagian pertama yang akan gitu ya dicocokkan dengan satu ya dengan mata karena kan by visual aku nggak kenal kamu, aku ngunjungin profilmu tiba-tiba nyasar, yang aku lihat kan pasti headline-nya pasti aku baca dong, karena kan dia termasuk yang teratas dibandingkan dengan foto, bandingkan dengan banner gitu. Berarti itu akan memberikan kesan pertama sebelum nanti akhirnya dieksplor, di scroll scroll lah, di klik ini itulah gitu ya. Jadi itu wajib harus ada. Yang kedua, kenapa harus ada? Karena secara kesan pertama lewat visual gitu. Yang kedua adalah di atas itu kan ada menu search, ada search bar gitu kan ya. Nah, Iya, ada. siapapun yang mencari suatu akun, sebenarnya nggak usah akun sih. Jadi kalau kamu menuliskan di kolom pencarian suatu kata dan nanti diarahkan ke akunnya orang gitu, oke, maka kata yang ditulis di search tadi yang pertama akan merujuk ke headline-mu dulu gitu. Misalkan kalau aku mau praktekin ya, misalkan ya, gitu. Aku buka dulu lewat contoh punyamu deh, gitu. Ini aku sambil share screen nggak apa-apa. Ini adalah profil LinkedIn-mu, oke? Mm, Ya. Setelah itu, kamu tulis di sini, misalkan dibutuhkan. Bukan dibutuhkan deh, apa ya? Misalkan katanya itu, misalkan QC. Ini ya, misalkan ya. Misal katanya QC. Terus, bentar ya. Atau gini deh, administrasi. Ntar kok nggak muncul ya. Nah, gini aja deh. Aku search administrasi. Paham ya? Terus habis itu aku buka di bagian, aku pilih yang ini nih. People. Oke. Aku klik people. Maka, nih. Yang muncul pada saat aku nulis kata administrasi, artinya adalah aku mencari akun orang yang mengandung kata administrasi. Gitu ya cara bacanya ya. Di sini kata administrasi ini merujuk ke nih, nih, nih. mm, Jadi Pak, kenapa headline itu wajib ada? Karena kalau kita nyari orang bukan lewat visual asal, tapi lewat kata kunci yang kita tulis di sini, maka akan muncul kayak begini nih, gitu. Dan lain-lain. Ini hasil pencariannya ada hampir 300.000. Oke? Bahkan kalau kamu mencari orang yang berdoa di sini, berdoa itu apa sih misalkan? Semoga. Misalkan kalau orang berdoa kan ada kata semoga, bener nggak? Gitu. benar-benar, Pak. Nah, nih, ya kan? Semoga. Ada yang semoga itu sebenarnya nama perusahaan. Ini ada kata semoganya, ya kan? Ada yang jadi doa, semoga, semoga gitu, ya kan? Jadi berdoa gitu, gitu. Nah, dari sini aku pengen nanya sama kamu. Kalau kantorku lagi butuh seorang staf administrasi, oke? Mm, Analogi aja ya. Aku butuh
seorang staf administrasi, terus ini ada 2 orang nih, lulusan dengan pengalaman administrasi perkantoran misalkan. Yang satu di headline-nya nulis gitu, gitu. Atau lulusan S1 administrasi perkantoran gitu, atau Mm-mm. menguasai administrasi dan komunikasi misalkan gitu. Yang satu headline-nya, semoga saya bisa gini, semangat terus pantang menyerah gitu-gitu misalkan. Kata-kata mutiara atau kata-kata pejuang gitu. Kira-kira kalau nyari akun 2 orang ini tanpa mempertimbangkan yang lain ya, lewat kata search gitu, kemungkinan lebih gampang nemuin yang headline-nya itu sesuai dengan tadi atau yang berdoa. Yang pertama tadi, Ya, yang sesuai gitu. headline. Ya, gitu. Memang nggak ada jaminan karena sebenarnya faktornya ada banyak. Karena kan informasi yang tertulis di profil ada banyak gitu ya. Tapi aku ngomong kayak Mm. gini kan aku juga udah riset dulu bahwa itu loh, itu salah satu cara memudahkan kita untuk ditemukan adalah profilnya lengkap, aktivitasnya ada, connect ke orang baru, bikin postingan dan lain-lain. Itu nanti kita bahas nanti. Tapi pada Mm. saat kita tuh pasif, anggap aja kita lagi tidur gitu, lagi nggak buka akun LinkedIn. Biar orang bisa nemuin kita, orang kalau nyari sesuatu kan biasanya berdasarkan kata kunci gitu. Aku lagi cari seorang lulusan staf administrasi gitu ya. Cari admin apa misalkan, cari admin sales gitu. Ya aku ketik di atas admin admin sales gitu. Ya kan? Karena nanti kalau misalkan kebetulan pengalamanmu admin sales, tapi ternyata di judul kamu isinya kata mutiara, bahkan yang fatal di apa? Ditulis strip. Strip. Ya, ada orang nulisnya tuh di strip gitu. Oke. Jadi kalau aku praktekin di sini, coba aku share screen lagi ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi misalkan aku gini ya, kadang ada orang yang nulisnya tuh di strip-strip gini nih, gitu. Jadi nggak diisi, gitu. Di strip, nggak ketemu nih, lihat nih. Hasil pencariannya ngaco, nggak ketemu kata strip. Ada yang di situ tuh bentuknya titik, diisi titik, nggak muncul, nggak ada titik yang kebaca di sini, gitu. Oke, ya artinya apa, gitu? Berarti harus diisi dan diisi bukan pakai simbol. Kayak gitu. Itu nggak bisa ditemukan soalnya. Headline itu wajib ada, tapi harus yang kita tahu dulu. Kita tuh statusnya sebagai apa? Kalau kamu statusnya udah menjadi seorang yang dalam tanda kutip settle di bisnismu sendiri atau di perusahaan, lagi nggak nyari kerja, itu headline kamu tuh isinya kata-kata mutiara juga nggak masalah. Paham nggak? Gitu. Karena Oke. orang bisa menemukanmu tanpa perlu baca headline. Kamu udah terkenal ibaratnya. Tapi karena kita belum tahu kita ini siapa dan kita masih berusaha untuk ditemukan, makanya headline-nya itu yang bener aja. Boleh nggak kita kata motivasi di itu boleh. Tapi kita lihat dulu, apakah tidak lebih menguntungkan kalau sebagai job seeker headline-nya tuh nonjolin skill misalkan. Emang nggak Mm-mm. boleh berdoa di status? Boleh. Bukan itu tempatnya. Apakah lebih baik sebenarnya itu tuh yang mengarahkan ke kata kunci yang mengarahkan setiap pembaca atau pencari di kolom search tadi biar gampang nemuin akun kita atau akun kita juga masih kecil atau kita baru mulai main gitu ya. Oke, itu Mm-mm. dulu gambarannya. Jadi harus diisi nggak? Harus diisi. Tapi secara teori gimana ya? Cara ngisinya itu gimana gitu. Nah, ini aku share lagi gitu. Aku sampai share kemana-mana ya, pertanyaan bagus nih gitu. Nanti aku bikinin kontennya, karena aku memang belum bikin konten soal ini ya di YouTubeku. Nanti tinggal ditonton ya, terkait pentingnya headline. Aku udah secara general, udah aku bikin konten. Aku nggak tahu udah belajar belum kamu dari channel YouTubeku. Buka playlist, pilih playlist LinkedIn, cari video di situ, headline gitu. Tapi aku masih by verbal doang, belum pakai ilustrasi. Jadi headline itu sifatnya itu wajib. Ulang ya, headline itu wajib. Kenapa wajib? Karena dia bisa membantu untuk ditemukan secara visual atau ya ditemukan secara tadi searching tadi itu. Oke, jadi baca gitu. Ini hubungannya sama first impression, yang ini hubungannya sama searching. First impression tuh orang-orang yang nyasar aja gitu, yang kebetulan nyasar ke tempat kita gitu. Nah, headline itu bagusnya tuh diisi apa sih gitu. Headline itu bagusnya diisi dengan background kita. Background kita. Background apa yang disusun di sana? Satu, pendidikan. Oke. Oke. Dua, pengetahuan industri. Tiga, skill
lebih kayak ke tools. Oke. Oke. Selanjutnya kemampuan apa? Bahasa, boleh. Oke. Nah, intinya tuh ini aja cukup gitu. Nomor 1 background pendidikan. Makanya kamu tulis di situ. Gitu. S1 akuntansi IPK 3,9 gitu. Dah, misalkan gitu. Oke. Terus yang kedua, pengetahuan industri langsung boleh nggak? Boleh. Atau misalkan punya pengalaman tertentu, tapi kepanjangan kalau ada pengalaman. Misalkan gini, pengetahuan industri ini kamu boleh tulis langsung misalkan. Industri apa yang kamu kuasai? Sales dan marketing, customer service, quality assurance, gitu-gitu. Gitu. Jadi kayak gitu boleh. Atau sebelum kayak gini kamu nulis total pengalamanmu dulu, boleh nggak? Boleh. Misalkan 3 tahun bekerja di industri ini, gitu. Gitu. Jadi udah pernah kayak gitu. Boleh. Terus apalagi tools. Tools ini adalah hardware atau software yang kamu kuasai. Gitu. Gitu. Menguasai ada Premiere, ada Photoshop, Canva, CapCut misal. Gitu. Gitu. Terus kemampuan bahasa gitu. Tulis aja bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin gitu. Intinya ini tinggal dipilih. Aku nggak bilang semuanya harus dimasukkan ya. No. Tapi ini boleh dimasukkan gitu. Aku ulang lagi, aku cari halaman yang kosong. Jadi itu isinya tadi, yang nomor 1 itu adalah background pendidikan. Nomor 2, pengetahuan industri. Pengetahuan industri ini bisa terkait dengan total atau total pengalaman kerja gitu. Bisa terkait dengan turunan nama mata kuliah, bisa diisi jabatan terakhir, pernah kerja sebagai apa aja gitu, jabatan-jabatan terakhir gitu, masukin ini. Oke, bisa tadi tools atau alat. Tools ini bisa hardware atau software yang kamu kuasai. Terus kemampuan bahasa. Ini ditulis semua boleh nggak? Boleh asal masuk. Sesuaikan dengan apa? Karakter. Kan ada maksimal karakter di sana. Sesuaikan aja gitu. Misal biasanya orang tuh nulisnya ada yang naratif, ada yang kasih skat garis miring atau garis tegak gini ya gitu. Tulis aja gitu. Misalkan S1 akuntansi. Universitasnya namanya disingkat. Universitas U. Universitas UXX gitu misalkan. Terus kasih garis tegak. Tulis aja. Terus apa? Jabatan terakhirmu atau pernah jabat apa? Tulis aja di sini. Apa misalkan finance manager garis gitu misalkan. Finance supervisor boleh gitu. Atau misalkan kamu nulisnya di sini berapa tahun gitu. Tulis di sini misalkan. Sekian tahun di bidang finance garis. Terus tools yang kamu kuasai, tulis di sini. Mayop garis. Zahir garis. Accurate Zahir. Bahkan kamu punya sertifikasi brevet pajak AB gitu, garis gitu. Oke. Terus bahasa gitu. Tulis aja bahasa Indonesia, Inggris apa gitu. Boleh kalau mau kayak gini. Ada orang yang di sini nggak kayak gitu. Dia nulisnya itu adalah cukup background. Kalau kamu misalkan fresh grade gitu ya, kamu fresh grade terus lebih kayak ke background pendidikan aja sama pelatihan tertentu boleh gitu. Tulis aja di sini. S1 teknik apa garis gitu kan. Terus pernah apa? Tersertifikasi gitu. Tersertifikasi atau misalkan lulusan bootcamp digital marketing gitu. Ya kan, misal kamu pernah ikut bootcamp atau pelatihan apa gitu, boleh. Terus bidang-bidang kemarin kamu ada magang. Magangmu sebagai apa?
Aku magangnya jadi seorang operator gitu atau engineer gitu, mechanical engineer gitu. 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 Berpengalaman magang sebagai eh, itu tadi atau tulis aja di sini mechanical engineering. Terus bidang-bidang yang kamu pengen pengen jadi apa, seorang apa? Ini engineer, ini engineer, ini engineer. Ada yang kayak gitu. Karena kalau misalkan kenapa kok jabatan-jabatan yang diinginkan yang pengen kamu masukin atau jabatan yang pernah? Karena kadang kalau recruiter nyari suatu orang dengan suatu kemampuan, dia kan akan menuliskan kemampuannya. Kadang ada yang nyarinya nama softwarenya, kadang ada jabatannya gitu. Jadi kayak aku sekarang lagi nyari posisi ini. Nah, aku nulisin jabatan di sini biar aku nemuin akun yang nulis jabatan juga di akun dia. Paham nggak? Gitu. Nah, kalau misalkan gimana ya kan ini kan banyak nih informasinya. Dari sekian yang banyak, ini kan karakternya terbatas, ya kan? Iya. Akhirnya kan nggak semuanya bisa aku masukin, Kak. Ya bener, headline ini yang unggulan, gitu. Tapi yang lain yang nggak bisa dimasukin gimana? Lah ini kan diisi di profilmu yang di bawah-bawah, yang di-scroll ke bawah. Makanya yang namanya LinkedIn itu yang penting dilengkapi dulu. Dilengkapi, itu informasi profesional, yang unggulan kamu taruh di headline. Gitu. Yang unggulan lebih panjang, kamu masukin di about me-nya, kan ada tuh about tuh, gitu. Nah, itu kamu bernarasi di situ nggak apa-apa. At least di sini kamu bisa pakai pancingan gitu ya, pancingan yang untuk munculin kata kunci di sini adalah dengan background pendidikan, oke. Terus di sini dengan pengetahuan industri, entah misalkan sekian 5 5 plus plus tahun sebagai sales manager gitu misalkan. Boleh atau tadi pengetahuan industri, nama-nama bidang-bidang pendidikanmu gitu kan. Gitu. Boleh gitu. Tools ini hardware atau software yang dikuasai gitu. Jadi kamu tonjolin di situ. Oke. Nah, ini adalah yang menurutku tuh benar. Kalau ada yang bilang nggak apa-apa kalau memang mau pakai doa-doa di situ ya silahkan, bebas kok, buktinya nggak dihapus kan, nggak dikasih teguran kan sama LinkedIn ya. Ini lebih kayak ke optimasi. Kamu harus sadar diri dulu bahwa statusmu itu job seeker, jadi harusnya status-status kayak tadi memang boleh, tapi kan yang boleh itu kan nggak harus sekarang gitu, nanti aja kalau kamu udah gak cari ini gitu gitu ya jawabannya ya. Udah ke kabar ya. Pak. Oke, Mm. teman-temanmu diajarin tuh yang lain gitu, suruh nonton video ini gitu. Lo bener loh, daripada salah, daripada yang fatal tuh berdoa. Berdoa sebenarnya ya terserah, boleh, maksudku yang fatal tuh yang di straight atau yang di titik gitu, itu tuh malah nggak bisa kedetek sama sekali gitu, apalagi akunya kecil. Oke. Mm-mm. Iya, Pak. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada. Apa tuh? Bentar, Pak. Oh ya udah ada listnya nih kok. Nggak apa Em, apa tuh? jadi saya mau nanya nih, kan zaman sekarang banyak juga nih loker-loker yang palsu gitu. Tapi saya sendiri masih baru mau melamar gitu kan Pak, tapi belum Hah? tahu cara membedakannya loker palsu sama loker yang asli gitu. Meskipun terkadang sama-sama dikasih tahu nih, ini nama PT-nya, alamatnya, atau jelas, tapi kita sendiri nggak tahu, nggak yakin ini asli atau enggak. Oh, sorry ya, Gimana aku tuh? gini, aku heran, aku heran tuh bukan bukan karena nggak tahu usulnya gimana, jawabnya gimana ya. Pertanyaan ini tuh ngumpul loh akhir-akhir ini loh. Jadi akhir-akhir itu pada nanyain ini gitu. Mengkhawatirkan memang Mm, sih gitu. Aku jelasin ya. iya. Ini Mm, secara umum aja. Urutan ngelamar kerjanya itu adalah temukan info lokernya. mm, Oke. Setelah oke. ditemukan info lokernya, tahap selanjutnya adalah validasi dulu. Oke. Kayak gini, Mm, ngapain aku gambarnya dari tengah ya? Mending dari pojok ya. Jadi pertama adalah temukan info lokernya, vacancy-nya. Ini kamu harus temukan tuh info loker. mm, Menemukan. Udah. Tahap selanjutnya oke. adalah validasi. Gitu. Validasi. Validasi itu kamu menanyakan, asli nggak? Gitu. Oke? Mm, Asli atau enggak? Gitu. Setelah ngecek asli atau enggak, kalau jawabannya ya asli, baru tahap selanjutnya kamu adalah melamar. melamar. Eh, terlalu cepat kalau langsung melamar. Gitu.
masih berlaku nggak? Gitu. Gitu. Jadi tahap selanjutnya tuh kamu tanya dulu, ini udah kedaluarsa belum? Gitu. Masih berlaku nggak? Masih berlaku nggak? Simpelnya gini. Kalau iya, misalkan iyanya ke sini ya, ini ya. Berarti di sinilah mar gitu. Paham ya? Tapi kalau enggak berarti di sini stop, berhenti gitu. Nah, stop. Oke, kalau ini ya, ini asli ya. Kalau ini enggak, ada beberapa pilihan. Dicuekin atau didiemin atau di-report ke pemilik loker aslinya gitu. Setelah kamu nge-report, apa yang dilakuin? Balik lagi ke sini, cari loker lagi gitu. Ini flow-nya tuh begitu. Ini di sini ada start nih, start. Ya, ini flow flow-nya gini, workflow-nya gitu. Lamar, cari loker, validasi asli nggak? Gitu. Ini enggak. Nah, gitu. Asli ya, oke. Lokernya valid nggak? Gitu. Jadi di sini start, cari loker, habis itu ke sini, asli nggak? Ya, ya udah. Masih berlaku nggak? Masih. Oke, lamar. Jadi ini dibanyakin di sini. Tapi kalau enggak ya udah diemin, stop aja. Kan udah kedaluarsa kan. Tapi kalau misalkan ini asli nggak? Enggak. Ya udah report atau didiemin terus cari lagi yang asli. Artinya dari tahap ini apa sih? Inti dari tahap ini tuh ini loh. Saat kamu menemukan info loker, sebelum kamu memutuskan untuk melamar, kamu Hmm, tuh harus pastikan dulu bahwa ini tuh lokernya asli dan masih berlaku gitu loh. Dari sini biar sampai sini kan melewati dua ini kan, gitu. Dari nemu iya, loker, validasi asli atau enggak, terus masih berlaku enggak? Oh ya masih. Kenapa masih? Karena barusan diposting lokernya misal. Harusnya masih, walaupun di info lokernya nggak tulisan berlaku sampai kapan, tapi lokernya barusan diposting dan tadi udah asli dan ini barusan diposting. Oke, ya udah lamar gitu. Oke. Tapi mm, kalau kalau enggak ya udah mau dicuekin atau misalkan lewat job portal di report aja. Misalkan kamu lamar nemu loker palsu di job street ya udah report ke tim job street-nya gitu. Kayak aku ajarin kemarin yang di grup itu. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, banyak orang buru-buru gitu. Begitu dapat info loker, langsung lamar. Nah, begini alurnya. Nah, kan rusak kalau nggak kayak begini. Nanti bingung sendiri. Begitu ada panggilan, nanya, Kak ini kemarin, Kak ini asli nggak ya? Teman-teman panggilan ini asli nggak ya? Lo yang nggak tahu. Kamu udah validasi belum di sini? Udah dicek belum? Gitu. Paham ya? Ini secara umum dulu sebelum aku jawab pertanyaanmu. Gitu. Jadi kamu harus cek dulu ini asli atau enggak. Kalau memang asli, masih berlaku enggak. Gitu. Nah, masuk ke pertanyaanmu. Ini jujur ya, selama aku review CV, aku ngegambar bentuk ini baru sekali loh. Bikin flowchart. Berarti bagus ya. Jadi bagus gitu. Ini bisa buat belajar banyak gitu ya. ya. Nah, sekarang kalau misalkan aku lihat loker, itu validasinya gimana? Ngecek asli atau enggaknya? Satu, temukan websitenya. Oke. Oke. Tapi sebelum temukan website, di sini ada nomor 0. Nah, yaitu apa? Temukan nama perusahaannya. Kenapa aku tulis kayak gitu? Karena kadang ada loker nggak ada nama perusahaannya. Ah, iya pas tuh, Bang. Gitu. Jadi nomor yang awal tuh kamu harus lihat dulu. Entah nama perusahaan ini kamu temukan dengan cara tanya ke orang yang posting, atau Mm, sebenarnya di sini, misalkan di dalam sini udah ada nama PT-nya, ya udah berarti ini udah terpenuhi. Tinggal sekarang menggunakan nama. Kenapa? Karena nama perusahaan ini yang nanti akhirnya digunakan untuk nemuin websitenya. Oke? Website resmi. Nomor dua, temukan sosial media resmi. Paling gampang tuh IG-nya sama LinkedIn-nya. Oke? Nomor tiga, cari di Google Maps. mm, Cari di Google Maps itu temukan titik di zoom dan apa itu namanya? Street view. Banyak orang ya nemuin di Google, satu-satu nanti aku bahas.
dari atas ya, website, temukan website resminya gitu. Udah Google Maps. Terus apalagi yang keempat? Cari di Google Search biasa gitu. Buat apa? Cari ulasan. Biasanya loker palsu tuh suka banyak yang udah bahas gitu. Di forum-forum, Hmm. entah di Kaskus, di mana gitu. Di forumnya Glints yang tanya jawab itu suka ada gitu. Oke, yang kelima, kalau kamu ngelakuin 1 sampai 4 itu nggak bisa, ya tanya sama yang lebih tahu. Kalau paling simpel karena kamu di grup lokerku, ya tanya di dalam grup, tanya sama aku, boleh gitu. Ini adalah semua cycle yang harus kamu lakukan. Nggak harus semuanya kayak begini kok, kayak gitu. Kenapa kok kita harus menemukan websitenya? Ya jelas gitu. Perusahaan kadang nggak valid itu bodo-bodo website ini kita ngomong nama gitu. Kadang tuh kan suka aneh gitu ya. Kok bisa Anda Mm-mm. dengan mudah menuliskan dibutuhkan ini cuma nyebut nama aja susah. Kita tanya aja nggak dijawab gitu. Ya kan? Nah, ini kan kamu harus curiga namanya apa. Yang kedua, kadang namanya tuh fake. Harusnya namanya apa tapi nyebutnya apa. Entah ganti yang lain atau disingkat. PT bla 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 jadi PT bla 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 grup gitu, disingkat gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ngapain disingkat-singkat, kan aku nanya biasa, kan harus curiga gitu. Terus terkait dengan website. Website ini kamu harus temukan apalagi kalau ini perusahaan yang lumayan gede gitu. Kenapa harus ketemukan website? Satu, banyak perusahaan itu loker-loker palsu itu mengatasnamakan perusahaan gede, di mana perusahaan gede pasti udah punya website resmi gitu. Oke. Yang kedua, beredar juga website-website palsu gitu. Websitenya pakai blogspot.com, pakai yang gratisan-gratisan gitu ya, WordPress atau pakai yang lain gitu, gitu. Atau yang lain-lain gitu. Jadi banyak yang ngaku-ngaku pakai website, ternyata website-website gratisan itu yang bisa gampang dibikin gitu. Kan aneh gitu. Apalagi nggak ada websitenya, tambah aneh lagi. Padahal ini perusahaannya gede gitu, ya kan? Terus Ya. sosial media resminya. Kenapa? Di sosial media resmi kita bisa nanya gitu. Bahkan kalau ada panggilan kita nanya ke mereka, Bapak atau Ibu, saya ada panggilan dari PT ini gini-gini. Waktu itu saya lamar via ini, gitu. Bener nggak ya panggilan ini? Kamu bisa nanya ke sana. Atau kamu bisa cross check. Kadang di sosial media, misalkan di IG gitu. Kadang tuh perusahaan gede tuh di bagian highlight yang postingan di highlight itu ya, itu ada satu highlight yang dikasih judul penipuan atau hoax gitu. Nah, kadang tuh udah ngasih tahu tuh kenapa kok dipin di situ. Kadang udah ngasih tahu dulu gitu ya, bahwa ini penipuan semua ya. Barangkali yang kamu terima, misalkan undangan tes yang kamu terima atau poster loker yang kamu lihat itu sama kayak salah satu yang ada di dalam folder hoax atau palsu tadi gitu. Itu sosial media. Terus Google Maps ini jelas ya, kalau ada perusahaan itu pasti ada tempat, karena perusahaan itu nggak punya kaki, nggak pindah, nggak jalan gitu. Nggak gitu kan. Jadi dia pasti akan berhenti di satu titik gitu. Nah, artinya adalah perusahaan di website resmi, di sosial media resmi, itu kan ada alamat tuh di mana. Nah, ini harusnya ada. Kenapa kok ini harus dilakukan? Karena banyak yang palsu-palsu itu mengatasnamakan perusahaan mana, titiknya di mana, gitu. Kadang titik-titik penipuan itu dibikin deket sama yang asli, gitu. Makanya harus di zoom. Dan kalau perlu street view. Kenapa? Banyak orang tuh cuma nge-search di Google Maps, oh ya ini ada titiknya, udah pergi. Padahal kalau di zoom, ternyata setelah di zoom, aku sering share ya, kadang titik itu, kalau di zoom itu ternyata di tengah jalan begini, kalau di Google gitu. Pernah ada yang di tengah perempatan, pernah ada yang titiknya tuh di halaman kosong, di tengah pom bensin gitu. Kalau di zoom out ya nggak kelihatan. Makanya kamu silahkan di zoom tuh di Google Maps gitu. Titiknya di mana. Kalau perlu di ini street view. Tampilan 3D-nya, suasananya kayak gimana. Kenapa? Banyak loker palsu yang nama perusahaannya ganti-ganti, tapi lokasinya di situ-situ aja. Barangkali misalkan kamu orang dari daerah lain, daerah ini lokernya katakanlah di Jakarta, kamu nggak tahu Jakarta kayak gimana. Kalau kamu inget-inget nama nama jalan ini kan nggak bisa inget tuh, gitu kan. Tapi kalau kamu mungkin tipe visual dengan lihat street view, lah ini kan kayak tampilan yang waktu itu PT ini yang nggak jelas itu gitu. Titiknya ke situ-situ lagi gitu. Terus habis itu ini cari Google Search biasa buat nyari ulasan. Banyak yang orang-orang suka sharing gitu. Ada forum-forum yang bisa kamu ikuti buat diskusi, buat nanya gitu. Atau yang terakhir adalah nanya sama kita, kita aja adalah yang udah tahu gitu. Biar aman gitu.
Makanya kalau nyari loker itu di sumber-sumber yang jelas. Job portal ya job portal yang udah meyakinkan gitu. Di LinkedIn ya LinkedIn sekalian, website sekalian. Itu aja masih kadang ada yang kebobolan gitu, ya kan? Apalagi dari Iya. sumber-sumber yang nggak jelas, job portal yang nggak jelas lah, sosial media yang nggak tahu apanya. Apalagi cuma ada akun, nggak ada fotonya, tiba-tiba bilang, bagi teman-teman yang butuh loker ini minimal ini silahkan DM ya. Perusahaan apa gitu? Gitu. Harusnya tuh menemukan perusahaan itu harusnya semudah menemukan info lokernya gitu. Jadi kamu harusnya curiga kayak ini asli enggak ya? Eh, kok misalkan kok lokernya ada di mana-mana, tapi nyari websitenya aja setengah mati gitu, gitu kan? Nah ini atau nyari info terkait perusahaan di sini nggak ada, di sini nggak ada, di Maps nggak ada, di sini nggak ada. Tapi lokernya di mana-mana kan lucu. Cari Mm-mm. informasi soal lokernya itu gampang, tapi cari informasi soal perusahaannya susah. Nah, terus yang posting siapa, yang bikin siapa itu. Kamu harus punya kepekaan di sana, oke? Nah, itu adalah cara biar kamu bisa mengantisipasi gitu ya, tertipu dari loker palsu atau panggilan yang palsu kayak gitu. Secara umum ya ini ya, gitu. Cukup Ya, jelas? jelas, Pak. Oke, apalagi yang pengen kamu tanyain. Nanti di sesi detail beda lagi tuh. Nanti aku lengkapin lagi. Ini saya masih ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa nih, Pak. Oh, nggak apa-apa. Oh, beberapa boleh. Oke, Mm-mm. oke. Jadi saya mau nanya nih Ini satu dulu. dua pertanyaan. Oh, Oh iya, ini Pak. satu dulu, satu dulu. Apa yang satu ini? Ini ada Kalau dua dua gabung, pertanyaan mengenai boleh. skill. Boleh. Jadi yang pertama tuh saya mau nanya, penting penting nggak Pak kita membuat soft skill kita apa di CV kita gitu? Terus? Kan saya pikir hanya membuat hard skillnya aja, Terus? soft skillnya tuh Mm, kita cukup mm, jelaskan di mm, lamarannya gitu. mm, Nah, yang pertanyaan kedua, terutama untuk lulusan baru gitu. So, skill kita misal nih, saya merasa mungkin pada saat itu bisa di Microsoft Office seperti itu. Nah, sedangkan ketika melamar di perusahaan, jadi rekrut ini belum tentu langsung melihat kita nih memang bisa gitu, memang skill kita di situ gitu, karena belum adanya sertifikat gitu. Nah, jadi saya mengambil kursus apa Microsoft Office itu, Pak. mm. Nah, jadi itu selagi saya berusaha untuk dapatkan sertifikat itu, apa saya sudah boleh membuatnya di CV saya mengenai mengenai skill Skill itu tersebut. atau nanti saja? Oke. Seperti itu, Pak. Wah, ini tajam-tajam ya pertanyaanmu ya, bagus ya gitu. Bisa pertanyaan kedua khususnya gitu. Jadi aku jawab dulu. Skill itu ada Iya, Pak. dua, ada yang teknis dan non teknis gitu. Ada skill yang soft Mm, skill dan hard skill gitu. Nah, soft skill boleh ditulis di CV, tapi jangan kebanyakan soft skill. Apalagi mayoritas yang ditulis di CV itu soft skill. Karena kalau semuanya soft skill, nanti akan terkesan sebagai klaim pribadi gitu. Disiplin, rajin, jujur, bertanggung jawab, adaptif gitu-gitu doang gitu. Itu lebih kayak ke ya itu kan menurutmu, bukan menurut kita gitu. Sehingga biasanya lebih diseimbangkan dengan technical skill, hard skill-nya. Yang tadi hubungannya dengan pengetahuan industri bidang-bidang yang kamu kuasai, mata-mata kuliah yang kamu kuasai gitu kan. Tools, hardware atau software yang bisa kamu operasikan. Ngapain dengan hardware dan software itu, kemudian kemampuan bahasa yang kamu bisa. Itu adalah uraian dari skill-skill teknis yang harusnya ada di CV. Jadi mau nulis ada soft skill boleh nggak? Boleh. Tapi jangan kebanyakan. Dan jangan sampai nggak imbang gitu. Technical skill-nya dibanyakin, soft skill-nya banyak ya nggak apa-apa. Mau 50-50 juga boleh. Soft skill-nya sedikit ya nggak masalah. Yang penting teknis-teknis ini tertulis di CV. Nah, terkait dengan Ya. skill yang hubungannya teknis yang ditulis di CV, skill itu bisa diperoleh tidak harus karena training. Contoh, Hmm. aku punya kemampuan Microsoft Office. Aku samain sama Hmm. jawabanmu. Aku punya kemampuan Microsoft Office. Tapi kemampuan Microsoft Office itu aku peroleh gara-gara aku belajar Microsoft Office. Microsoft Office di SMP, SMA, Iya. kuliah. Kan aku pakai Word buat nulis skripsi, aku bikin laporan, aku bikin PowerPoint buat presentasi gitu. Di kantor aku Mm-mm. magang juga pakainya Microsoft Office.
Lalu boleh nggak aku nulis Microsoft Office tanpa sertifikasi di skill? Ya boleh. Mm, Kenapa loh? Karena kan aku belajarnya nggak lewat sertifikasi itu. Kan aku belajarnya sambil menempuh pendidikan. Aku belajarnya sambil mm, magang gitu. Jadi gini ya, training atau sertifikasi sesuatu itu tetap itu bisa menghasilkan skill, dan skillnya boleh ditulis di CV, dan sertifikatnya pernah mengikuti pelatihan ini itu juga boleh ditulis di CV atau di portofolio, betul. Tapi kalau spesifik skill tertentu yang itu sebenarnya kamu belajarnya itu bersamaan dengan pengalamanmu yang lain gitu, maka itu jadi satu dengan pengalamanmu itu, nggak harus punya skillnya. Jadi nanti lihat-lihat, nggak harus punya sertifikatnya. Ibaratnya kayak kamu punya kemampuan mengasah kemampuan Microsoft Excel, Microsoft Word, Excel, PowerPoint misalkan itu dulu. Itu gara-gara kamu kuliah menempuh pendidikan gitu. Di situ aku sering bikin laporan, bikin ini itu, dan kamu menempa dirimu sendiri latihan mandiri gitu ya. Biar bisa ya, Excel tuh advance, nggak cuma input-input data, bisa pivot, lookup, logika macam-macam, bikin dashboard gitu-gitu. Tapi gara-gara kamu belajar sendiri selama kamu menempuh pendidikan. Boleh nggak ditulis di CV? Ya boleh, tulis aja Microsoft Excel, Word, PowerPoint, atau langsung tulis Microsoft Office. Tapi nggak ada sertifikat ya, nggak masalah. Karena kamu belajarnya sambil kuliah. Bahkan, asumsinya tuh ibaratnya tuh kayak kamu punya sertifikat ijazah kelulusan itu ya, di dalamnya nggak cuma lulus dari itu ya, lulus gara-gara Excel itu tadi. Kecuali pada saat di infolokernya diminta harus memiliki sertifikat pelatihan Excel khusus, baru kamu ngambil gitu. Itu baru harus dipenuhi dulu. Tapi kalau enggak ya enggak. Cukup jelas ya sampai sini Angel ya, yang secara general ya, yang dari pertanyaan ya, dua ini ya.